Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah lina liridhaika ya Allah fi talabil ilmi wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma hassil maqasidana wa muradana bil khair wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan ila al-musannif hadzal kitab Syekh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi sun ila Syekh Habib Usman bin Husain Al-Darus sun ila ruhi ghafarallahu dzunubahum masatara ayubahum ja'ala al-jannata mathwahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima hadzal kitab lillahi ta'ala walil khuruji minal jahli wali talabi ridha'illahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema mengapa dosa yang dibarengi dengan kesombongan tidak akan diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ah. Ari ieu maqalah anu kasalapan. An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an katampi ti al-Imam Sufyan ats-Tsauri wa huwa ari Syekh Sufyan ats-Tsauri Syekhul Imam Malikin eta guruna Imam Malik. Kasauran Sufyan ats-Tsauri kullu ma'siyatin ari saban-saban maksiat atanapi dosa nasyiatin anu bijil an syahwatin tina syahwat atanapi hawa nafsu ai ishtiyaqin nafsi ila syai'in tegesna banget hayangna hawa nafsu ila syai'in kana hiji perkara. Fa innahu maka sanyanya nakalakuan yurja eta bakal yurja anu ngarep-ngarep naon gufranuha kana pangampurana ieu maksiat. Kullu maksiatin aris saban-saban maksiat nasya'at anu bijil an kibrin tina sifat gumede
Ai da'wal fadli tegesna ngaku unggul, fa innahu maka sanyanya nakalakuan la yurja eta teu bisa diarep-arep naon gufronuha pangampurana kana eta maksiat. Lianna maksiata iblis karena sanyanyana maksiatna iblis karena eta bukti naon asluha aslina eta maksiat minal kibri tina rasa gumede. Yaz'amu nya eta ngaku atawa ngarasa annahu sa'nyanya iblis khairun eta leuwih alus min sayyidina Adama ti Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Wali anna zillata sayyidina Adam alaihissalam jeung sanyanyana ti soledatna Kangjeng Nabi Adam alaihissalam kana eta bukti naon asluha aslina atau asalna maksiatna Kangjeng Nabi Adam alaihissalam minasyahwati eta tina dorongan hawa nafsu. Bisa babi istiyaqihi kusabab banget hayangna hawa nafsu ila dzauqi kana ngasaan thamrati syajarati syahwati kana buah na tatangkalan syahwat al manhiyi anu dicegah anha tina eta syajarah asyahwah. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makalah tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah gurunya Imam Malik dan juga beliau adalah pembesar dari tabi'in dan juga pembesar ulama hadis. Beliau juga menjadi rujukan sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibnul Khattab pada masanya. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ada dua maksiat, ada dua dosa yang satu sama lain dasarnya ataupun motivasinya berbeda. Yang pertama ada dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh manusia yang motivasinya ataupun dasarnya semata-mata mengikuti keinginan hawa nafsu ataupun syahwat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan dosa ini? Apakah dosa ini akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak? Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia pada hakikatnya tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Namun manusia pun memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka kemudian manusia melakukan ikhtiar, melakukan upaya, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang
didasari semata-mata karena keinginan hawa nafsu ataupun syahwat, kata Al-Imam Sufyan As-Tsauri, ini memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal dengan syarat manusia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya ataupun taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, ada dosa yang didasari ataupun dibarengi dengan sifat sombong, angkuh. Nah, dosa yang kedua ini, dosa yang dibarengi, yang didasari dengan sifat kesombongan, apakah ini akan mendapatkan ampunan dari Allah? Ataupun mengapa dosa yang dibarengi ataupun didasari dengan sifat kesombongan tidak akan mendapatkan ampunan? Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dosa yang disertai dengan kesombongan ini merupakan perbuatan iblis la'anatullah. Kita tahu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran, iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Iblis tidak mau untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wastakbara, dan ia merasa sombong, ia merasa angkuh, wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis digolongkan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan orang-orang ataupun makhluk Allah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di dalam ayat yang lain, iblis sampai menyatakan, ana khairun minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min turab. Kata iblis, aku lebih baik, lebih mulia dan lebih unggul daripada Adam. Karena aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Itulah yang menjadi pernyataan iblis yang menunjukkan bahwa ia benar-benar sombong dan angkuh. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenapa dosa yang dibarengi dengan kesombongan ini tidak akan diampuni? Dosa yang disertai didasari dengan kesombongan berarti ia dosa dan maksiat dalam dua sisi. Secara lahiriah, ia melakukan maksiat, ia melakukan dosa. Dan dari sudut batin, orang tersebut juga bermaksiat dan melakukan dosa dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Kita tahu sifat sombong hanya merupakan sifat yang hanya bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari kajian ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi.
Kemudian ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai bajunya baju yang bagus dan sandalnya sandal yang bagus? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan sangat mencintai kepada keindahan. Al-kibru batrul haqqi wa gomtun nas. Dan sombong adalah menolak kepada kebenaran dan memandang remeh kepada orang lain. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dilindungi, dipelihara oleh Allah, agar kita terhindar dari sifat sombong, karena sesungguhnya sifat sombong ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajati ilaihi. Semoga kajian ini senantiasa menjadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.